Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dengan NIM 22003184 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Saya di sini akan mempresentasikan PPT hasil tugas akhir saya yang berjudul Peran Guru dalam Mengimplementasikan Pilar-Pilar Pendidikan. Materi yang pertama yaitu pengertian pilar pendidikan. Pilar pendidikan merupakan penopang atau penyangga sebuah sistem agar dapat kuat dan berdiri tegap untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Pilar pendidikan adalah hal yang sangat berperan penting dalam menopang pendidikan untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup dan penghidupan manusia yang mengembangkan tugas dari Sang Khalik untuk beribadah. Materi yang kedua yaitu macam-macam pilar pendidikan. Ada beberapa macam pilar pendidikan. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk tahu. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Yang keempat, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Dapat saya jelaskan dari macam-macam pilar tersebut. Yang pertama, learning to know. Adapun peran guru dalam mengimplementasikan pilar pendidikan learning to know ini yaitu guru dapat membedakan pelayanan, memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran, dan guru dapat menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman serta dapat juga menunjukkan kepada siswa segala sesuatu dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu learning to do. Dalam pilar pendidikan learning to do ini, guru dapat mengimplementasikan dengan cara membuat peserta didik mengetahui, mendengar, dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, dan guru juga dapat dengan maksimalkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki setiap anak sesuai dengan melihat bakatnya agar dapat direalisasikan. Selanjutnya, learning to live together. Adapun peran guru dalam mengimplementasikan pilar pendidikan learning to live together ini yaitu guru sangat berperan penting terhadap mengembangkan semangat menghormati nilai-nilai kemajemukan serta saling memahami dan perdamaian kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu learning to be. Adapun peran guru dalam mengimplementasikan pilar learning to be ini, yaitu guru memegang adil yang sangat penting sebagai penunjuk arah bagi setiap peserta didiknya. Guru harus membantu siswa dalam memaksimalkan bakat-bakat yang ada pada dirinya, agar dapat mewujudkan dan membantu mereka untuk menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih berarti dalam kehidupan. Guru juga perlu melatih setiap siswa untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Anak didik harus paham dengan kemampuan diri dan kebutuhan diri dari mereka sendiri. Anak-anak diajarkan mengembangkan diri dengan tetap memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. Yang terakhir, yaitu learning to be life in good. Dalam proses pembelajaran dan sistem pendidikan adalah belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai untuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dari setiap peserta didik yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter serta akhlak mulia. Dalam artian ini bahwa pengetahuan yang dicari seseorang yang dapat memberi manfaat untuk isi alam itu sendiri dan bagaimana mengelolanya untuk kebaikan bersama secara berkelanjutan yang secara religius dapat dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi pilar-pilar pendidikan. Terdapat beberapa implementasi pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu implementasi learning to know. Guru memiliki perasaan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya.
Dalam konsep learning to know ini menyiratkan makna bahwa pendidikan harus mampu berperan sebagai berikut. Yang pertama, guru berperan sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Yang keenam, guru sebagai moderator. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Adapun yang selanjutnya yaitu implementasi learning to do. Dalam sekolah sebagai wadah masyarakat, belajar hendaknya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi. Keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan banyak orang yang meyakini bahwa memiliki keterampilan jauh lebih penting daripada menguasai pengetahuan semata. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang, sedangkan minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar tanpa sesuatu. Materi yang selanjutnya yaitu implementasi learning to be. Peran guru adalah sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator. Sangat dibutuhkan untuk menumbuh kembangkan potensi siswa secara utuh dan maksimal. Pendidik juga membimbing siswa belajar mengaktualisasikan diri sebagai individu yang berkepribadian utuh dan 13 bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Konsep learning to be perlu dihayati oleh praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yaitu yang selanjutnya, learning to live together. Yang pertama, dalam kaitan ini adalah tugas pendidikan untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah beragam, tetapi dalam keagamaan tersebut terdapat perasaan. Itulah sebabnya learning to live together menjadi pilar belajar yang penting untuk menanamkan jiwa perdamaian. Yang selanjutnya, learning to live in good. Dalam pendidikan adanya pelajaran pendidikan agama. Di sini peserta didik diajarkan nilai-nilai serta kaidah-kaidah tentang agamanya. Melalui ini peserta didik diajarkan bagaimana dalam bersikap serta menggunakan ilmu yang ia miliki. Materi yang selanjutnya yaitu tentang peran guru dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Berikut adalah peran penting guru dalam mengimplementasikan pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, menyampaikan pengetahuan. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, menanamkan sikap yang baik. Yang keempat, mendorong pembentukan nilai-nilai positif. Dalam kesimpulan ini, guru memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan keempat pilar pendidikan. Melalui pengajaran yang baik dan memberikan contoh positif, guru dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang positif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini sebenarnya diakibat oleh kurangnya tenaga pengajar berbasis pendidikan khusus di sekolah-sekolah inklusi, sehingga membuat implementasi dari pilar pendidikan itu sendiri tidak maksimal. Adapun pilar-pilar pendidikan yang dapat diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus itu sendiri adalah: yang pertama, learning to know. Secara lebih rinci, learning to know berarti belajar sepanjang hayat atau belajar terus-menerus selagi masih ada waktu atau selagi masih hidup di dunia, maka manusia tidak punya alasan untuk belajar. Yang kedua, learning to do. Dalam mengimplementasikan learning to do adalah dengan memaksimalkan kemampuan dan
keterampilan yang dimiliki setiap anak sesuai dengan minat bakatnya agar dapat direalisasikan dalam kehidupan. Yang ketiga, learning to be. Learning to be ini berarti bahwa kita harus berkembang secara utuh. Learning to be mengandung makna bahwa kita sebagai manusia haruslah menemukan jati diri kita melalui belajar. Setiap kita diharapkan untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang mereka jalankan. Yang keempat, learning to live together. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, harus dapat belajar untuk hidup bersama, berinteraksi satu sama lain secara baik dan komunikasi. Yang kelima, learning to live in good. Sebagai seorang guru, tanggung jawab utama adalah memberikan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan setiap anak di kelas. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.